Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis 3 Juli 2025 menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Agendanya, tim jaksa KPK akan membacakan tuntutan pada Hasto Kristianto. Sebelumnya pada pemeriksaan terdakwa, Hasto menyebut dirinya tidak memiliki kedekatan dengan Harun Masiku dan baru beberapa kali bertemu. Hasto Kristianto mengatakan kepada hakim, Harun Masiku tidak pernah berkomunikasi dengan dirinya terkait proses pencalekan dari Dapil Sumsel 1. Penetapan Harun Masiku merupakan keputusan dari hasil rapat pleno yang harus dipatuhi seluruh caleg PDI Perjuangan. Dapat nama dari senior partai, maka sekretariat tersebut kemudian mengantar kepada saya. Saya tidak punya kedekatan dengan Harun Masiku, itu saya luruskan. Kemudian ketika penetapan itu sifatnya keputusan. Yang mulia hanya satu kali bertemu dengan saya, yaitu pada saat memperkenalkan diri dan kemudian saya minta untuk mengisi formulir di sekretariat. Jadi hanya satu kali itu. Pencalekan itu selesai ketika pemilu tanggal 17 April. Iya, betul. Nah, setelah itu Saudara Harun Masiku bertemu saya di Rumah Aspirasi ketika mengundang saya. Ya sekitar bulan November. Sementara tim penasihat hukum Hasto, Roni Talapesi bilang, bukti yang dihadirkan JPU lemah dan mengindikasikan Hasto tidak terlibat dalam kasus Harun Masiku. Roni menegaskan jika bukti lemah, maka sudah sepatutnya Hasto dibebaskan. Bukti itu harus seterang cahaya. Jadi kalau terdapat keraguan-raguan, maka hakim harus membebaskan terdakwa. Apalagi bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu tidak ada yang memberatkan Hasto Kristianto. Sumber uang suap dari Harun Masiku, obstruction of justice, 2 orang bapak berbadan tegap, bukan Hasto Kristianto. Posisi Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto terakhir ada di Kompas TV. Kami sudah tunjukkan jam 8 malam ada di Kompas TV, bukan di PT IKA. Jadi kami pikir bahwa saksi kunci, saksi mahkota yang dihadirkan oleh penuntut umum itu memperkuat bahwa Pak Hasto Kristianto ini nggak salah. Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang menjadi buron sejak 2020. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tidak terlacak KPK pada operasi tangkap tangan OTT pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku standby di kantor DPP PDIP agar tidak terlacak KPK. Tim Liputan Kompas TV.